Berita benar-benar mendesak. Rusia telah meluncurkan rudal ke arah Inggris di wilayah Selat Inggris, tepat saat nama Perdana Menteri baru diumumkan di sana. Ini adalah kisah yang menunjukkan bagaimana Rusia yang liar menyapa para pemimpin baru. Di Inggris baru saja terjadi pergantian Perdana Menteri, yang terpilih adalah Andy Burnham, dan benar-benar keesokan harinya setelah dia menduduki kursi Perdana Menteri, kapal perang Rusia mendekati pantai Inggris dan melakukan penembakan. Secara formal, itu adalah latihan militer dengan tembakan menggunakan amunisi sungguhan tepat di lepas pantai Plymouth. Jadi, Moskwa memutuskan untuk unjuk kekuatan kepada Perdana Menteri yang baru. Namun pendatang baru itu langsung pada hari pertama menyatakan bahwa dia akan mendukung Ukraina 100% dan bahwa tidak ada orang Rusia yang bisa menakutinya. Jadi hari ini mari saya bahas secara singkat tentang penembakan yang dilakukan fregat Rusia tepat di dekat Inggris, siapa itu Burnham, dan apa arti Burnham bagi Ukraina. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, dan jangan lupa tulis komentar kalian di bawah video ini. Mungkin tidak sekarang, mungkin nanti, tapi tolong jangan lupa untuk melakukannya. Jadi, mari kita bahas semuanya satu persatu. Pada hari Senin 20 Juli, kapal Rusia mendekati pantai Inggris dan mulai menembakkan rudal secara membabi buta. Fregat Rusia Neustrashimy melakukan latihan artileri dengan tembakan menggunakan amunisi sungguhan di perairan internasional sekitar 40 mil laut. Itu sekitar 70 km di selatan Plymouth. Itu adalah kota pelabuhan di barat daya Inggris. Latihan tersebut berlangsung sekitar setengah jam. Apa itu sebenarnya? Orang Rusia tidak pernah menjelaskannya. Mereka hanya berhenti dan mulai menembakkan rudal, lalu mengumumkan bahwa itu adalah latihan. Orang Inggris mengawasi kapal itu dengan ketat. Selama ini, fregat Rusia diawasi oleh kapal patroli Angkatan Laut Kerajaan dan dari udara diawasi oleh pesawat militer Perancis. Jadi, satu kapal Rusia langsung direspons oleh Inggris dan sekutu mereka, Perancis. Menurut data yang ada, fregat Neustrashimy hanya dalam beberapa jam memberitahu kapal patroli Inggris tentang niatnya sebelum latihan penembakan dan meminta mereka untuk menjauh ke jarak yang aman. Padahal biasanya latihan seperti itu diberitahukan beberapa hari, bahkan beberapa minggu sebelumnya. Pernyataan dari Kementerian Pertahanan Inggris adalah sebagai berikut, kutipan. Kapal perang Rusia yang dikawal oleh Angkatan Laut Kerajaan melakukan latihan tembak dengan amunisi sungguhan di perairan internasional sekitar 40 mil laut di selatan Plymouth. Angkatan Laut Kerajaan memantau latihan tersebut sepanjang waktu, terus mengawasi aktivitas kapal itu dengan cermat dan siap melindungi keamanan nasional Inggris. Dan secara formal, latihan militer ini sendiri berlangsung di perairan internasional, yang diizinkan menurut hukum internasional. Secara formal, Rusia tidak melanggar apapun dan semuanya sesuai hukum. Namun, Inggris menyebut penembakan seperti itu di dekat pantai Inggris sebagai sesuatu yang jarang terjadi. Mereka mengungkapkannya dengan hati-hati. Dan seluruh makna aksi ini seolah-olah bukan pada sisi hukumnya, melainkan pada demonstrasi kekuatan. Seolah-olah, itu memang sah di perairan internasional. Tapi jelas bahwa preman Rusia hanya mencoba pamer, unjuk kekuatan, seolah berkata, lihat betapa garangnya kami. Terlebih lagi, fregat Neustrashimy sudah pernah muncul sebelumnya. Dia mengawal kapal tanker minyak Rusia melewati jalur laut yang sibuk yang diawasi ketat oleh armada Eropa. Jadi inilah kapal yang melindungi armada bayangan Putin yang secara ilegal mengangkut minyak yang terkena sanksi. Dan kapal inilah, tepatnya fregat ini, yang memutuskan untuk menembakkan rudal ke arah Inggris. Tampaknya untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar siap melindungi armada bayangan, bahkan sampai menembak dan sebagainya. Dan inilah yang penting untuk dipahami. Ini bukan aksi satu kali dari orang Rusia yang liar. Sayangnya, ini adalah bagian dari provokasi Rusia yang terus-menerus. Mereka memang tidak bisa hidup dengan tenang. Aktivitas armada Rusia di dekat pantai Inggris dalam beberapa bulan terakhir meningkat secara signifikan. Bulan lalu, Inggris untuk pertama kalinya mencegat kapal tanker armada bayangan Rusia di Selat Inggris. Pada saat yang sama, kapal perang Rusia melepaskan tembakan peringatan tepat di dekat kapal pesiar biasa di Selat Inggris. Perdana Menteri Inggris sebelumnya, Keir Starmer, menyebut ini sebagai kutipan.
Peristiwa yang sangat mengkhawatirkan. Seperti yang dia nyatakan, hal ini seharusnya tidak terjadi. Ini sangat ceroboh, dan pasangan di kapal pesiar itu pasti sangat ketakutan. Bayangkan saja, para idiot ini, orang Rusia, mereka hanya melepaskan tembakan peringatan ketika ada kapal pesiar biasa di dekatnya. Hanya sebuah kapal pesiar dengan pasangan biasa di dalamnya. Para idiot ini langsung menembakkan roket, seolah-olah memperingatkan agar tidak mengganggu kapal tanker armada bayangan itu. Kapal itu yang secara ilegal berkeliaran di laut internasional. Kementerian Pertahanan Inggris kemudian menegaskan bahwa tembakan itu tidak ditujukan ke kapal Inggris, melainkan sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan tabrakan. Jadi mereka seperti mencoba menakut-nakuti dengan cara seperti itu. Dan sekarang, coba gabungkan semua ini. Kapal tanker armada bayangan yang dicegat sehari sebelumnya. Tembakan peringatan tepat di samping kapal pesiar, di mana orang-orang Inggris itu mungkin ketakutan setengah mati. Dan sekarang, ancaman yang sebenarnya. Latihan tembak dengan peluru tajam di dekat Plymouth. Tepat pada hari pergantian kekuasaan di Inggris. Artinya, Rusia secara metodis memuji Inggris dari laut dan jelas memutuskan untuk menguji ketangguhan Perdana Menteri baru sejak hari pertama. Sekarang tentang siapa Perdana Menteri baru Inggris ini yang disambut Moskwa dengan cara seperti itu. Andy Burnham menjabat pada 20 Juli menggantikan Keir Starmer. Dia adalah politikus lama dari Partai Buruh. Dia pertama kali masuk parlemen pada tahun 2001. Dia menjadi terkenal sebagai wali kota Manchester Raya, yang membuatnya mendapat julukan Raja Utara. Burnham langsung merombak seluruh pemerintahan. Ia menyingkirkan rekan-rekan dari kabinet Perdana Menteri sebelumnya, Starmer. Dan di sini saya akan sebutkan penunjukan kunci agar jelas siapa dia. Dan Menteri Keuangan menjadi John Healey. Dia adalah mantan Menteri Pertahanan, orang yang secara pribadi mengawasi bantuan militer untuk Ukraina. Jadi ini benar-benar kabar baik. Menteri Keuangan sangat hebat, bantuan pasti akan tetap ada. Dan posisi kepala diplomasi dan pertahanan juga diisi oleh tokoh-tokoh lain dari tim baru Burnham. Dan keduanya sudah menyatakan bahwa ya, mereka juga mendukung Ukraina. Dalam siaran pertamanya, pidato Burnham menekankan pada masalah-masalah dalam negeri. Ia berjanji akan membuat rencana 10 tahun untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dan gaya kepemimpinan yang lebih manusiawi. Namun, dalam hal kebijakan luar negeri, ia langsung menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan arah. Jadi, sepertinya tidak perlu dibahas lebih lanjut. Bagi Ukraina, tidak ada yang benar-benar berubah. Burnham pada hari pertama langsung menegaskan bahwa dukungan Inggris untuk Ukraina akan tetap kuat dan tegas. Menurut Downing Street, dalam percakapan dengan Volodymyr Zelensky, dia menegaskan kembali komitmen tak tergoyahkan Inggris kepada Ukraina dalam membela diri dari invasi Rusia. Secara harfiah, Burnham berkata, kutipannya, "Saya telah dengan jelas menyampaikan kepada Presiden Zelensky bahwa tidak akan ada perubahan. Saya akan mendukungnya 100%. Bahkan sebelum menjabat, Burnham dalam wawancara dengan surat kabar Times telah menyampaikan prioritasnya dengan sangat jelas. Kutipan, "Prioritas saya adalah melindungi Inggris dengan meningkatkan anggaran pertahanan. Komitmen kami terhadap NATO dan daya tangkal nuklir Inggris tetap mutlak. Hubungan kami dengan Amerika Serikat akan tetap sangat penting, dan dukungan Inggris untuk Ukraina tidak akan goyah." Perlu diingat juga bahwa Inggris adalah salah satu sekutu Ukraina yang paling dapat diandalkan selama perang ini. Justru London yang memberikan rudal jelajah Storm Shadow yang langsung diizinkan untuk digunakan menyerang Moskowitz. London juga melatih tentara kita, dan mantan Perdana Menteri Starmer berkomitmen pada bantuan militer serta mengikut-sertakan Inggris dalam program kredit dukungan Eropa. Meskipun itu adalah kredit dari Uni Eropa, namun Starmer bersikeras dan berkata, "Kami juga ikut bergabung, kami juga memberikan kontribusi kami." Penunjukan John Healey sebagai Menteri Keuangan juga merupakan tanda yang baik. Dia adalah seseorang yang memiliki status militer. Menteri Pertahanan secara pribadi berjanji kepada Zelensky untuk mempercepat pengiriman bantuan Inggris dan menyebut dukungan untuk Ukraina sebagai dukungan yang kuat. Menarik juga untuk dicatat kepada siapa Burnham pertama kali menelpon setelah penunjukannya. Di antara pemimpin asing pertama yang ia hubungi adalah Donald Trump dan Vladimir Zelensky. Artinya, Ukraina langsung menjadi prioritas baginya sejak hari pertama. Zelensky pada gilirannya mengucapkan selamat kepada Burnham dan menyatakan bahwa hubungan antara Ukraina dan Inggris lebih kuat dari sebelumnya. Nah, satu-satunya catatan di sini adalah Burnham naik ke tampuk kekuasaan di tengah masalah ekonomi Inggris
dan meningkatnya partai anti-imigran pimpinan Nigel Farage. Sedangkan dia sendiri memilih untuk fokus pada agenda dalam negeri dan penghematan anggaran. Jadi ini adalah pertanyaan yang cukup rumit. Apakah London masih punya cukup uang untuk terus mempertahankan tingkat bantuan militer yang tinggi untuk Ukraina? Namun kehendak politik jika dilihat dari pernyataan-pernyataan awal sama sekali tidak hilang. Kesimpulannya, singkatnya, di Inggris terjadi pergantian Perdana Menteri, Andy Burnham, yang disebut sebagai Raja Utara mulai menjabat. Dan Rusia. Pada hari pertama pemerintahannya, Rusia langsung menunjukkan taringnya. Fregat Neustrashimy melakukan latihan penembakan di lepas pantai Plymouth di bawah pengawasan kapal Inggris dan pesawat Prancis. Namun, tampaknya perhitungan Moskow untuk menakut-nakuti pendatang baru, Perdana Menteri baru Inggris tidak berhasil. Burnham sejak hari pertama menyatakan akan mendukung Ukraina 100%, menegaskan dukungan yang tak tergoyahkan, dan menyebut prioritas utamanya adalah memperkuat pertahanan serta melindungi dari ancaman Rusia. Bagi kami, bagi Ukraina, ini berarti salah satu sekutu utama tetap sepenuhnya bersama kami. Pergantian kekuasaan di London sama sekali tidak mengubah arah dukungan terhadap Ukraina. Jadi, otot yang dipamerkan Rusia di dekat pantai Inggris tidak memberikan kesan apa-apa. Bahkan sebaliknya, hal itu justru semakin mengingatkan London siapa musuh sebenarnya dan bahwa mereka benar-benar harus menginvestasikan lebih banyak uang untuk pertahanan dari para barbar Rusia ini. Saya cukupkan sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube independen ini, Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda, karena berkat dukungan Anda lah kami bisa tetap ada dan terus bekerja. Itu saja dari saya, jaga diri Anda. Sampai jumpa.